yaitu kita akan memanage Linux host dan menggunakan rule system rules. Dalam lab ini pada host yang terkelola yang menjalankan Red Hat Enterprise Linux, kita menulis playbook yang menggunakan dua peran sistem untuk menyiapkan penyimpanan baru dengan volume logis dan mengonfigurasi antarmuka jaringan, serta menggunakan modul untuk menyiapkan pekerjaan cron dan pengguna dengan hak istimewa sudo. Kita akan mendapatkan menggunakan rehat.rhel_system_loss.struct untuk membuat, memformat, dan memasang volume LVM secara persisten pada host yang dikelola, membuat pengguna dengan sudo akses, mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada host yang dikelola, dan kumpulkan fakta Ansible terkait jaringan. Jadwalkan pekerjaan cron. Di sini kita akan memulai lab-nya dengan perintah sebagai berikut. Memulai lab-nya dengan perintah live start review C3. Menunggu. Di sini kita akan melakukan menggunakan /home/start/review -r3 directory proyek untuk melakukan aktivitas ini. Kita akan menginstal rehat.rhel_system_loss Ansible content collection di collection directory pada directory proyek kita. Kita akan menulis playbook yang bernama structs.tml yang menggunakan rehat.rhel_system_loss.struct peran sistem untuk mengonfigurasi volume logis bagi host terkelola dalam web server group yang ditentukan oleh file inventories di directory proyek. Playbook harus menyiapkan volume logis sebagai berikut. Pertama, kita akan membuat grup volume yang bernama fg_w pada /dev/fdb perangkat penyimpanan. Yang kedua, kita akan membuat volume logis yang bernama lv_content berukuran 128 MB dari fg_group volume, format dengan sistem file XPS, dan pasang di /var/www/html/content directory. Ketiga, kita akan membuat volume logis bernama lv_upload berukuran 256 MB dari fg_web group volume, format dengan sistem file XPS, dan pasang di /var/www/html/upload di directory. Terus kita akan menjalankan struct.tml playbook untuk mengkonfigurasi penyimpanan. Di sini kita juga menulis playbook yang bernama devuser.tml yang membuat developer pengguna pada host terkelola dalam web server group inventory. Playbook yang harus dibuat sebagai berikut, yaitu kita harus menetapkan kata sandi untuk developer pengguna menggunakan PWASD variabel yang disediakan dalam passvault.tml file yang dienkripsi dengan Ansible Vault. Kata sandi Ansible Vault untuk passvault.tml tersebut adalah Red Hat. Pengguna developer juga harus menjadi anggota webdev group. Anggota webdev group harus dapat menjalankan sudo tanpa perintah kata sandi. Kita membuat atau mengubah sudoers file /etc/sudoers.d/webdev dengan menggunakan ansible.builtin.line file module. Setiap sampingan pada sudoers file harus divalidasi sebelum perubahan diterapkan. Kita akan menjalankan devuser.tml playbook. Verifikasi bahwa developer
pengguna dapat masuk ke host terkelola dalam web server group dan dapat menjalankan perintah seperti root pada host tersebut tanpa menggunakan sudo kata sandi. Terus kita menulis buku pedoman bernama network.yml yang menggunakan redhat.rhl_system_root.network. Peran sistem untuk mengonfigurasi ETH1 antarmuka jaringan pada host terkelola dalam web server group inventaris dengan alamat IP 172.168.250.250.45/24. Kita akan menjalankan network.yml playbook. Kita akan menulis playbook log rotate.yml untuk menyiapkan pekerjaan cron pada berikut. Pertama, menggunakan ansible.builtin.com untuk membuat /etc/condy/rotate_web pekerjaan cron sistem pada host yang dikelola dalam web server group inventaris. Pekerjaan tersebut harus dijalankan oleh DevOps pengguna setiap malam pada tengah malam. Pekerjaan harus menjalankan log_rotate-f/etc/logrotate.d/httpd perintah untuk merotasi log dalam /var/log/httpd/directory. Kita akan menjalankan log_rotate.yml kita akan menjalankan playbook log_rotate.yml. Di sini kita juga akan menulis playbook yang bernama ctml yang akan mengimpor 4 playbook yang kita buat tadi, yaitu struct.yml, devuser.yml, network.yml, logrotate.yml. Sini terakhir kita akan menjalankan setyml dan pastikan tidak ada yang salah. Di langkah pertama, kita akan menginstal redhat.rhl_system_rules koleksi dari redhat_rhl_system_rules 1.19.3.tar.gz file ke dalam koleksi direktori di direktori proyek. Di langkah 1.1 kita akan beralih ke direktori review CR3. Di sini kita sudah beralih ke direktori review 3. Di 1.2 kita akan menggunakan Ansible Galaxy untuk menginstal redhat_system_rules koleksi dari redhat_rhl_system_rules 1.19.3.tar.gz file ke dalam collection directory. Ini kita akan menginstal redhat_rhl_system_rules 1.19.3.tar.gz p-collection collection. Di sini kita sudah menginstal redhat.rhl_system_rules 1.19.3. Di langkah kedua kita akan membuat playbook yang bernama struct.yml. Kita akan menggunakan redhat yang kita install tadi untuk mengkonfigurasi volume logis bagi host yang terkelola dalam web server group. Playbook harus menyiapkan yaitu membuat grup volume bernama vgweb pada /dev/ftp perangkat penyimpanan. Terus membuat form logis yang bernama lv_content yang berukuran 128 MB dari vg_web grup volume. Terus dan format dalam sistem file xps dan pasang di /var/www/html/content directory. Kita juga membuat volume logis yang bernama
lv_upload yang berukuran 256 MB dari fg_web grup volume format dengan sistem file XPS dan pasang di var/www/html/upload directory. Dan ini sini kelasnya. Di 2.1 kita akan membuat playbook strut.yml yang menargetkan web server, kelompok, dan terapkan terhad. Di 2.1 kita akan membuat struts.yml playbook domain yang menargetkan web server, kelompok, dan terapkan redhat.rl_system_host strut. Di langkah 2.2 kita akan menetapkan grup volume fg_web tab kvm dan dix untuk menggunakan /tab/fdp perangkat. Terus kita akan menentukan volume variabel dalam struct post. Di 2.4 kita akan membuat volume logis volume dengan nama lv_content ukuran 128 MB. Di 2.5 kita akan membuat grup volume dengan nama lv_upload dengan ukuran 150 MB dan nama 6 MB. Sini kita buat playbook yang bernama struts.tml. Nah, sini ada redhat nama yang kita simpan wiki. Di 2.6 kita akan menjalankan playbook strut.tml. Salah guys, kita ulang. Ini kita akan merun playbooknya. Di langkah 3 kita akan membuat playbook yang bernama dev_user.tml. Kita akan membuat developer user untuk memanage host di web server inventory group. Di sini kita akan membuat playbook, yaitu kita harus menetapkan kata sandi untuk developer pengguna menggunakan pwas variabel yang disediakan dalam password.tml file yang dienkripsi dengan Ansible Vault. Kata sandi Ansible Vault untuk password.tml
file tersebut adalah Red Hat. Pengguna developer harus menjadi anggota WebDev Group. Anggota WebDev Group harus dapat menjalankan sudo perintah tanpa perintah kata sandi, buat atau mengubah sudoers file /etc/sudoers.d/webdev dengan menggunakan ansible.builtin.line/infile modul. Setiap settingan pada sudo file harus divalidasi sebelum perubahan diterapkan. Nah, sini kita sudah oke semuanya. Terus di langkah 3 kita akan membuat dev user. Sini kita akan menambahkan parse file key untuk akses ke password.yml. Di 3.2 kita akan menambahkan teks ke playbook menggunakan ansible.builtin.group dan membuat WebDev di grup sebagai host. Di 3.3 kita akan membuat teks kedua pada playbook menggunakan ansible.builtin.user module menggunakan ansible.builtin.user module untuk membuat developer user sebagai host dan developer user menjadi member dalam WebDev Group. Di 3.4 kita akan membuat teks ketiga dengan ansible.builtin.line/infile module untuk memodifikasi sudo konfigurasi file dan allow WebDev member untuk memakai sudo tanpa password dan manage host menggunakan validated parameter untuk validasi sudos baru. Ini ada isi dari semua. Simpan. Terus di langkah keempat kita akan mengerang playbook dev user. Kita akan melihat apakah verifikasi developer user bisa login sebagai manage host dan eksekusi command using sudo tanpa password.
sini sudah. Terus langkah 4.2 kita akan menggunakan SSH sebagai developer user dan login ke server a.lab.example.com server. Kita akan login ke server A. Kita sudah login di server A. Terus kita akan mengganti root user dan configure agar tidak ada passwordnya. Terus kita akan logout dari server a.lab.com. Sini masih ada di server A, sekarang kita logout lagi. Di sini sudah kembali ke directory review. Di langkah 5 kita akan membuat playbook yang bernama network.yml menggunakan .hat.rhel_system_rules.network system rule untuk konfigurasi ETH1 network interface manage host di web server inventory group dengan IP address 172.125.250.45/24. Kita akan di 5.1 kita akan membuat network playbook network.yml menggunakan satu target yaitu web server group dengan rhel_system_rules.network rule di rulers. 5.2 kita buat playbook dulu. Dan ini hostnya web server dan rulesnya redhat.rhel_system_rules.network. Di 5.2 kita ada home/student/review cr3/collection/ansible_collection/rehan/system_rules_rules file ada variabel untuk option Red Hat-nya. Kita akan mereview setting pengaturan IP configuration section di readme.ml file bits. Ini kita perintahnya dengan char.
Nah, sini ada ini network connection ETH0 internet. Yes, internet. Terus di line 3 kita akan membuat grup _fast/web server subdirectory. Ini kita sudah membuat directory group_fast dan group_fast/web server. Di 5.4 kita akan membuat playbook yang bernama fast.yml untuk mendefine record root variable, karena variable value web server harus membuat file di group_fast/web server directory. Kita buat playbook yang bernama fast.yml. Isinya ini ada network connection ke ETH1, type-nya Ethernet, IP address-nya 172.250.250.45./24. Nih. Ini kita simpan. Kita akan mengerang network.yml untuk mengkonfigurasi bahwa ETH1 network interface memiliki host di web server inventory group. Oke, di sini kita sudah menginventory networknya. Terus di langkah 6 kita akan membuat playbook yang bernama log_rooted.yml untuk mencetak corn sebagai sistem, yaitu menggunakan ansible.builtin.com untuk membuat /etc/corn.dir/rotate_web sebagai konsisten pada host yang dikelola dalam web server group inventory. Pekerjaan tersebut harus dijalankan oleh DevOps pengguna setiap malam pada tengah malam. Pekerjaan harus menjalankan log_rotate -f/etc/rotate.d/httpd perintah untuk merotasi log dalam /directory /var/log/httpd/directory. Jadi kita akan membuat playbook yang bernama log_rotate.
Sini pertama, playbook harus menargetkan host yang dikelola dalam web server group dan memungkinkan peningkatan hak istimewa, yaitu namanya hostnya web server. Terus yang kedua, kita akan menambahkan teks menggunakan ansible.builtin.conf untuk schedule recurring cron job. Teksnya namanya content file access ansible.builtin.conf, yaitu namanya rotate.tpd logs. Terus yang ketiga, kita akan mengkonfigurasi job untuk mengerun every night at midnight, not null for null di kapan-kapan. Nah, titik 4, kita akan menggunakan _file parameter untuk membuat job di /etc/con.d/rotate_web_system_conf job file instead of an individual user content di /var/pol/con slice. Menggunakan relative path di file /etc/con.d directory di _file parameter di jika _file parameter dipakai, kita harus specify user parameter ke field di field to specify which user run their system jobs. Di 6.5 ini isi dari semua playbook dalam playbook rotate-nya. Ini ada recurring cron job sebagai web server, sebagai host, yaitu web server. Terus dan teksnya ada content file action, namanya rotate.httpd logs, minute null for null, waktunya bisa usernya namanya DevOps. Kita simpan wiki. Di 6.6 kita akan mengerun Ansible Navigator run -syntax checks command to verify playbook syntax. Kita melihat ada error atau enggak. Nah, sini nggak ada error karena kita mau mengerun playbooknya. Kita hapus saja. Oh ya, salah. Kebanyakan. Ini sudah oke. Terus di 6.8 kita akan mengerun command verify ke etc/etc/con.d/rotate_webconf file exit dan apakah itu benar. Ya, koreksi. Nah, sini sudah Ansible rotate httpd logs. Terus di langkah ke-7 kita akan membuat playbook yang bernama set.html. Kita akan mengimport 4 playbook, yaitu strut.html, user.html, network.html, dan logrotate.html. Di sini kita akan membuat playbook yang bernama set.html menggunakan ansible.builtin.import_playbook untuk playbook membuat web step. Ini kita copy isi dari playbooknya.
ada playbook config struct and web server, yaitu mengimport dari playbook struct.html. Ada playbook create local user, mengimport dari dev user.html. Ada niche konfigurasi, mengimport dari playbook network.html, dan namanya return cron job, mengimport dari playbook log.get.html. Kita simpan. Terus di 7.2 kita akan mengerun playbook dari set.html. Ini kita akan memasukkan password dari hard. Di sini sudah oke semua. Ini yang di skip ini kita tidak membuatnya. Terus sekarang kita melihat library reviewnya, apakah sudah semua atau ada yang kelewat. Sini ada yang file. Apa ini yang file? Interface LTH IP address. Pada langkah ini di langkah paste.html. Kita finish. Ada error 1, sudah tahu.